Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Renungan harian keluarga kita hari ini diberi tema Tantangan Keluarga Kristen. Bagaimana perasaan kita jika mendengar dan melihat adanya permusuhan yang dilakukan oleh orang dan kelompok-kelompok tertentu? Misalnya, di beberapa tempat di Indonesia, ada gereja yang dibakar, ibadah-ibadah dibubarkan, ibadah-ibadah diganggu dengan musik yang diputar dengan keras. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ada sekeluarga yang dibunuh. Hal-hal ini menjadi ancaman bagi gereja-gereja di Indonesia karena adanya doktrin-doktrin tertentu yang tidak menerima Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahkan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mereka tidak menyukai agama lain selain agamanya. Sejarah gereja telah menunjukkan perjalanan gereja Tuhan bahwa menjadi orang Kristen tidak pernah bebas dari tantangan dan masalah. Demikianlah yang diungkapkan dari bagian Alkitab yang kita baca ini. Orang yang percaya pada Yesus Kristus mendapatkan tantangan yang luar biasa. Saulus berusaha membinasakan mereka. Mereka dikejar dari rumah ke rumah. Laki-laki dan perempuan diseret keluar dan dimasukkan ke dalam penjara. Semua ini diterima mereka karena ketaatan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai keluarga Kristen, kita belajar bahwa tantangan keluarga Kristen sudah berlangsung sejak lama hingga kini. Oleh sebab itu, kita dapat belajar untuk tidak takut, khawatir, apalagi putus asa jika berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perkuat ajaran, ibadah-ibadah, bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Di samping itu, perkuat persaudaraan dengan sesama anak bangsa, bahkan topang pemerintah untuk menjaga kehidupan yang rukun dan damai, dan menjaga keutuhan bangsa agar tidak terjadi perpecahan akibat masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi juga karena kepentingan-kepentingan politik yang dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu, termasuk kelompok-kelompok minoritas. Kita berharap segala usaha yang dilakukan pemerintah tidak akan merugikan warga gereja dalam kebersamaan sebagai anak bangsa. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam perjalanan bangsa yang kita cintai dan hormati ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan dan kasih setiamu telah menuntun dan menguatkan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kami percaya juga Engkau menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami, di dalamnya keluarga-keluarga Kristen yang terus percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.